ini gua lemes banget guys, padahal baru hari kedua. Karena gue sedang puasa 3 hari nonstop tanpa makan dan minum. Ini bisa membuat dehidrasi. Dan kata dokter, pada saat kita mengalami dehidrasi, ya organ-organ menjadi lebih berat. Nah, risikonya adalah terjadinya organ failing. Tergantung kondisi orangnya, tetapi 3 hari tanpa air itu dapat menyebabkan kematian. Dan ini yang akan gue tes. Ini berat gue sebelum puasa. Dan di sini kalian akan melihat apa yang terjadi jika manusia puasa non-stop 3 hari. Dan apakah gua akan masuk ke fase sekarat atau bahkan kematian. Karena berbahaya, gue minta bantuan Brian temen gua untuk jagain gua selama 3 hari ini. Boy, tapi emangnya orang bakalan percaya kalau lu beneran puasa selama 3 hari? Lu kan gak pakai kamera selama 72 jam. Iya sih, sebenarnya ya orang punya hak juga lah ya buat sebenarnya percaya atau nggak percaya sama gue. Tapi ya intinya buat orang yang nonton sampai habis, pasti mereka tahu sih ini gue beneran puasa atau bohongan. Kalian yang nonton sampai habis akan melihat fakta-fakta aneh tentang bagaimana keadaan orang-orang yang puasa kering lebih dari 3 hari, bahkan sampai 19 hari. Ini adalah makan dan minum terakhir gua sebelum puasa 3 hari. Gue puasa, makan, dan minum selama 3 hari ke depan, dan puasanya start now. 851 guys. Jujur gue lupa, gue harusnya puasa, jadinya malah gue keminum guys. Ini terakhir kalinya gue minum guys ya. 11.16 guys. Baru 2 jam setelah gue puasa, dan gue udah haus. Bisa nggak ya gue selesain puasa gue ini? Apa keseharian gue selama puasa ini? Yang pasti gue kerja WFH, journaling, dan syuting. Oke guys, udah jam 8, udah sekitar 23 jam gue melewati puasa. Jujur, kalau misalnya ngomongin lapar sih enggak. Kalau aus, nah itu lumayan sih, kering lehernya kayak. Ya ini baru pertama kali sama hidup gue melewati ke 23 jam. Kepala gue ada merasa agak sedikit pusing. Ya agak gak enak lah ya, kayak sakit kepala sedikit, tapi nggak parah gitu. Jadi mungkin agak lemes sedikit. Tapi karena itu gue juga mau ngetes berapa tekanan darah gue dan berapa detak jantung gue. Tekanan darah gue guys 8948. Kayaknya cukup rendah gak sih? Boleh gak sih sebenarnya? Dan gue penasaran apa sih rasanya liatin orang makan dan minum saat puasa. Jujur rasanya biasa aja, tapi gue udah kangen minum. Selama gue puasa 1 hari ini, gue kencing 5 kali guys. Jadi kalau kalian lihat, gue yang pertama tuh masih sangat jernih, sangat bening. Lalu yang kedua udah lebih keruh. Dan itu habis itu gue tidur. Lalu kencing yang ketiga itu waktu gue baru bangun pagi, jam 8 pagi. Jadi itu benar-benar, mungkin karena itu jadi benar-benar paling keruh dari antara semua kencing gue yang lain. Kencing yang kelima itu terakhir hampir jam 5 sore. Sampai sekarang udah mau jam 12, gue belum kencing lagi sama sekali. 10.58 gue udah 1,5 hari melakukan eksperimen gue ini. Tadi gue bangun sekitar jam 9.20 guys. Waktu bangun sebenarnya satu hal yang paling gue ingat adalah mungkin ada perasaan agak lemes ya. Lapar sih jujur biasa aja loh, mungkin lebih ke aus aja. Tapi yang bikin gue khawatir adalah sebenarnya kalau gue lihat dari kencing gue sendiri. Karena warna kencing begini, berarti gua udah dehidrasi. Oke guys, udah 10.31 ya. Jadi gua udah hampir 50 jam puasa tanpa makan dan minum. Jujur lemes sih guys, lemes deh. Dan haus, leher kering dan panas, tapi nggak ada sakit atau efek lain lagi. Dan tekanan darah gua ada di 9245 dan detak jantung di 76. Ayo kita tes kemampuan berpikir lu. Oke. Menurut penelitian Shawn dan Brenda, kehilangan cairan 1% saja dari tubuh sudah mengurangi kemampuan berpikir yang signifikan. Dan gua udah kurang lebih dari 10%. Semua orang yang suka berolahraga lari pagi setiap hari. Sebagian mahasiswa tidak lari pagi setiap hari. A. Sebagian mahasiswa adalah orang yang suka berolahraga. B. Setiap mahasiswa tidak lari pagi setiap hari. C. Sebagian mahasiswa tidak suka lari pagi setiap hari. D. Sebagian mahasiswa bukan orang yang suka berolahraga. Jawabannya D sih kalau saya. D apa tadi? D. Sebagian mahasiswa bukan orang yang suka berolahraga. Karena sebagian mahasiswa nggak suka lari pagi. Sedangkan semua yang suka lari pagi adalah semua yang suka olahraga suka lari pagi kan. Jadi jawabannya D. Jawaban yang benar D. Gampang. Hari ketiga guys,
Menurut teori, gua harusnya lemas yang sangat dahsyat, sakit, atau bahkan sekarat. Oke guys, sekarang udah 4:39. Ini udah sekitar 67 jam guys gua puasa. Kayaknya udah mau ke 68 jam lah ya. Nah, jadi jujur ini udah mulai lemes sih. Gua malam jam 9-10 itu baru mulai lemes tuh, udah mulai lemes banget. Sekarang jujur kayak tadi 3-an atau jam 2-an malah udah mulai berasa lemesnya sih. Kalau lapar biasa aja, haus juga kayak ya udah gue udah terbiasa selalu hari ini. Lebih ke lemesnya sih. Pusing juga nggak ada. Tinggal 4 jam lagi sebenarnya. Kalau gue udah mutusin gue kayak harus tutup puasanya, harus buka puasa sih. Bukan tahu sih ini bisa bertahan atau enggak. Ya sih guys, 90 5. Karena ini udah waktu terakhir gua puasa, gua mau lakuin sedikit kebaikan. Bapak belum buka puasa juga Pak, terima kasih banyak. Ya Pak, Pak saya kasih Bapak 3 nih Pak ya. Mungkin bisa buka Bapak juga ya. Kita panjang Pak. Oh iya makasih. Oke guys, ini 6:33 tanggal 13 Maret guys. Udah mau masuk ke 70 jam guys. Kalau gua tuh habis ini harus pergi guys. Gua ada acara dan harus pergi. Karena perjalanannya jauh, gua gak mau ambil risiko guys. Takutnya ya gak tahu di jalan gimana kan. Gua terlalu capek, lemes jadinya kenapa-napa. Ke 70 jam gua break the fast atau gua buka puasa. Akhirnya 5, 4, 3, 2. mantap. Akhirnya gua bisa minum. Seperti janji gua, kalian akan melihat fakta aneh tentang 2 orang yang puasa lebih dari 3 hari. Mauro Prospero adalah atlet lari ultramaraton yang ikut lomba di Gunung Sahara. Terjadi badai gurun dan dia hilang di tengah-tengah Gunung Sahara. Mario sudah lari ratusan kilometer dan mulai kehabisan makanan dan minumannya. Untuk bertahan hidup, Mario harus meminum kembali urinnya. Pada akhirnya, dia ditemukan masih hidup setelah 9 hari tanpa makan dan minum. Tapi cerita Andreas Mihalves lebih aneh lagi. Karena dia dipenjara pada tahun 1979 dan langsung dilupakan sama penjaganya. Jadi dia nggak dikasih makan ataupun minum sama sekali. Sampai pada akhirnya, penjaganya ingat dia ada di penjara. Setelah 18 hari, dia nggak dikasih makan ataupun minum. Dia ditemukan masih hidup dan sudah turun berat badan 24 kg. Ini berat gua setelah 3 hari puasa. Ini diambil sebelum gua buka. Ini urin gua selama 3 hari puasa. Warna urin udah berubah karena divideokan lebih dari seminggu setelahnya. Tonton lagi dan bantu diri kalian sendiri dan subscribe karena kalian suka yang happy-happy.